Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al-Samsi. Warga Ponorogo terpaksa mengusung keranda jenazah dengan menyusuri sungai. Akibat jembatan Kita awali informasi pertama, pemirsa. Akibat gelombang besar dan angin kencang, kapal Barakuda milik PT Timah tenggelam di perairan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Bawa ke darat pelat ya? Iya. Sebelumnya, semalam kapal tersebut dipindahkan oleh 2 orang ABK dikarenakan kondisi ombak yang tinggi disertai angin yang kencang di pinggir pantai tempat kapal tersebut berlabuh. Karena cuaca buruk, kapal pun tenggelam dini hari tadi. Kansar Pangkal Pinang langsung memberangkatkan 1 tim penyelamat menuju lokasi kejadian. Tim SAR gabungan menemukan 2 orang ABK telah mengapung. Tim SAR gabungan menemukan 2 orang ABK telah mengapung di laut dan segera mengevakuasi mereka. Kedua ABK kemudian dibawa ke RSUD Bangka Selatan untuk mendapatkan perawatan. Bawa ke darat pelat ya? Iya. Pada saat kita di lokasi kejadian, betul kapal kondisi tenggelam dan 2 orang kru yang memindahkan kapalnya tersebut telah mengapung di atas permukaan laut, dan kita tim SAR gabungan menyelamatkan untuk kedua orang tersebut, krunya KCP Barakuda, dan kondisi target atau korban dapat diselamatkan dan dievakuasi ke rumah sakit di Bangka Selatan. Pemirsa, akibat jembatan terputus diterjang banjir, warga terpaksa mengusung keranda jenazah dengan menggunakan tali tambang dan melintasi jembatan darurat bambu. Melewati bambu darurat. Dalam rekaman video yang viral di Ponorogo ini, terlihat warga Dusun Sumberrejo, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, secara bergotong royong mengusung keranda jenazah menyeberangi sungai setelah jembatan di desa mereka putus diterjang banjir kemarin. Warga terpaksa mengusung jenazah Saitun, warga setempat yang meninggal dunia, dengan menyeberangi sungai karena harus dimakamkan di seberang sungai. Jembatan akses warga satu-satunya telah putus diterjang banjir Selasa kemarin. Akibatnya warga pengiring jenazah terpaksa harus menandu keranda melewati sungai untuk menuju makam setempat.
Presiden tadi merintahkan untuk akan merintahkan TNI Polri ya tadi ya, untuk tadi dengan kejaksaan untuk melihat seperti itu. Kita harus tindak hal-hal semacam itu. Pemirsa, sebuah video seorang pria meminta THR ke perusahaan, tepatnya kepada tim pengamanan di daerah Bekasi, Jawa Barat, viral di media sosial. Gua mau pimpinan lu sini. Jangan gitu, Pak. Harga saya kerja di sini, Pak. Kalau lu kerja di sini, sampai ini amanah lo. Udah saya sampaikan, saya juga amanah, Pak. Ya gimana mau ada ACC, Pak? Saya juga. Gimana mau ada ACC? Lu makan berak di sini nggak hargain gua. Lu kalau pengen tahu, gua jagoan yang megang kikiul. Iya, Pak. Ada nih gua nih. Iya, paham. Ah, paham. Masa gua banyak di sini. Paham saya juga. Paham saya juga. Kalau gua tutup jalan di depan baru bisa bergerak. Siap. Hah? Ya, Bu. Ya gimana? Kita kan sesuai prosedur juga, Pak. Prosedur buat nih. Gua mau ketemu pimpinan lu sini siapa? Dalam video, pria yang mengaku jagoan Cikiwul itu berdebat dengan Satpam karena memaksa bertemu dengan pimpinan perusahaan. Kapolsek Bantar Gebang, Kompol Sukadi, membenarkan peristiwa tersebut terjadi di PT Elfrida Plastik Industri, Pangkalan 2, Bantar Gebang. Pelaku pria dalam video tersebut kabur dan kini sedang dalam pengejaran petugas. Permintaan uang THR tersebut sudah rutin dilakukan setiap tahun dan polisi kini menyelidiki apakah ada unsur pidana atau tidak. Kalau kita kan gimana kalau misalkan saya ajuin lagi, terus saya mau bicara. Nah, serah kalau gitu. Oke, betul sama gua. Oke, betul. Kalau gitu bagus. Margi saya lah, saya kerja di sini juga, Bu. Tahun-tahun sebelum katanya memang setiap tahun selalu memberikan proposal kepada perusahaan-perusahaan dan berdasarkan hasil interogasi tadi yang sudah kami lakukan, memang sudah ada sekitar 200 proposal yang sudah tersebar. Pemirsa, anggota Ormas yang ada dalam video viral diduga meminta THR pada perusahaan di Bekasi, meminta maaf dan mengaku surat edaran yang diberikan untuk meminta dana pembelian takjil yang akan dibagikan di lingkungan sekitar. Yang istilahnya takut dengan saya, takut hal-hal yang diinginkan terjadi pada berikutnya. Saya minta maaf, ya, yang sebesar-besarnya. Mohon dimaafkan dan saya akan jelaskan kronologi kejadiannya apa saja yang ada di dalam proposal yang saya ajukan ke perusahaan tersebut. Nah, yang saya ajukan ke perusahaan tersebut, isi proposal tersebut adalah memohon bantuan untuk bagi-bagi takjil di jalan yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan saya. Itu. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Polri dan TNI menindak tegas ormas yang melakukan pungli yang marak terjadi mendekati hari Lebaran. Pungli berkedok THR yang terjadi telah membuat sebagian besar pengusaha resah. Maraknya kasus organisasi masyarakat atau ormas yang melakukan pungutan liar alias pungli, terutama meminta tunjangan hari raya THR, membuat resah para pengusaha. Polisi telah menegaskan untuk segera melapor apabila ada pemaksaan ormas dalam minta THR kepada pengusaha. Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyebut, Presiden Prabowo Subianto minta Polri dan TNI menindak tegas ormas yang melakukan pungli. Sedikit soal pungli di kawasan. Presiden tadi merintahkan untuk akan merintahkan TNI Polri ya tadi ya, untuk dengan kejaksaan untuk melihat seperti itu. Kita harus tindak hal-hal semacam itu. Kasus pemaksaan ormas yang meminta THR terjadi di sejumlah daerah. Di Tangerang, Banten, seorang satpam perusahaan dianiaya anggota ormas yang meminta THR secara paksa. Sementara itu, amplop yang berisi surat permintaan THR dari berbagai ormas pun viral di media sosial. Pemirsa, sebuah video pria meminta THR ke sebuah perusahaan di Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Pria yang mengaku jagoan Cikiwul itu berdebat dengan Satpam dan memaksa untuk bertemu dengan pimpinan perusahaan. Kapolsek Bantar Gebang, Kompol Sukadi membenarkan peristiwa itu terjadi di PT Elfrida Plastik Industri, Pangkalan 2, Bantar Gebang. Apakah fenomena seperti ini rutin terjadi setiap tahun? Lantas bagaimana sikap pemerintah atas kejadian seperti ini?
Langsung saja kita tanyakan kepada reporter TV One, Nia. Selamat malam, Nia. Bagaimana sikap pemerintah daerah Bekasi ataupun Pemprov Jabar atas kasus ini? Ya, Zinkanela dan juga pemirsa, memang benar peristiwa viralnya video mengenai oknum ormas meminta jatah THR kepada perusahaan di wilayah Kota Bekasi ini terjadi di wilayah Bantar Gebang Kota Bekasi, di mana menurut keterangan dari Kapolsek Bantar Gebang, peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin kemarin. Dan memang ini sempat terjadi perdebatan antara ormas dan juga satpam di perusahaan tersebut, karena menurut keterangan dari pihak kepolisian, satpam tersebut belum mendapatkan ACC dari pimpinan perusahaan terkait proposal THR yang diajukan oleh ormas tersebut, sehingga satpam ini berinisiatif memberikan uang senilai Rp20.000 kepada ormas yang saat itu datang berjumlah 4 orang. Hal itu juga memicu amarah dari ormas ini sehingga mengancam kepada satpam untuk bertemu dengan pimpinannya langsung. Dan memang kasus ini sedang dalam penyelidikan Polsek Bantar Gebang dan Polres Metro Bekasi Kota, apakah ada tindak pidana atau tidak, karena baru 1 orang yang dimintai keterangan dari 4 orang yang datang. Dan sementara yang viral di video tersebut, 1 orang pria yang mengancam terhadap satpam ini masih dalam pengejaran Polsek Bantar Gebang dan juga Polres Metro Bekasi Kota. Sementara itu memang dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebelumnya juga sudah mewanti-wanti kepada ormas maupun LSM ini untuk tidak meminta jatah baik kepada perusahaan maupun kepada instansi pemerintah, karena memang tidak ada jatah untuk ormas dalam THR di jelang Lebaran ini, dan jika memang akan dipaksa untuk diberikan maka akan membuka pintu korupsi. Hal senada juga dikatakan oleh Wali Kota Bekasi, di mana ormas maupun LSM ini dilarang untuk meminta jatah THR. Namun terkait dengan kasus ini, setelah videonya viral, pria yang berinisial S ini juga memberikan video klarifikasi bahwa ia mengatakan bahwa sebenarnya proposal yang diajukan bukan permintaan THR, melainkan permintaan untuk permohonan membeli takjil untuk dibagikan ke lingkungan sekitar. Namun dari keterangan polisi memang bukan kali ini saja ormas tersebut meminta jatah THR, tapi juga tahun-tahun sebelumnya meminta jatah THR. Sementara itu untuk pihak perusahaan sendiri belum dapat dimintai keterangan. Tadi kami sudah berusaha untuk bertemu dengan pihak perusahaan namun belum dapat dimintai keterangan. Dan memang menurut keterangan polisian sudah banyak sekali perusahaan di wilayah Bantar Gebang ataupun sekitarnya ini yang mendapatkan proposal pengajuan THR. Dan jika memang proposal ataupun ada ormas yang mengancam ataupun meresahkan di hari jelang hari raya untuk meminta THR, bisa melaporkan ke pihak polisian terdekat. Demikian Zinka, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Nia mengabarkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, informasi berikutnya, ratusan warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat antre untuk membeli sembako murah yang dijual oleh pihak kantor pos. Cekcok mulut terjadi lantaran Pemirsa, Anda kembali menyaksikan kabar utama. Ratusan warga di sejumlah tempat Blora, Jawa Tengah, Cirebon, dan Bekasi, Jawa Barat antusias mengantre membeli sembako murah di bawah harga pasar. Bahkan mereka rela berdesakan. Sejumlah anak kecil menangis, ibu-ibu terhimpit hingga pingsan. Berdesakan hingga saling dorong mewarnai bazar sembako murah di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kamis pagi. Sejumlah anak-anak pun menangis saat ikut dalam kerumunan antrean sembako murah Ramadan. Ibu-ibu terhimpit bahkan hingga pingsan. Warga antusias karena khawatir tidak kebagian 1.000 paket sembako murah yang disediakan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. Sementara itu, ratusan warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis siang berebut membeli sembako murah dalam operasi pasar bersubsidi yang digelar kantor pos. Cekcok mulut dan nyaris baku hantam tidak terhindarkan antara warga yang tidak mendapatkan kupon
dengan warga yang mendapat kupon sembako murah di halaman Kecamatan Cikarang Barat. Banyak warga kecewa lantaran pihak kecamatan tidak melakukan pendataan warga, sehingga ada warga mendapat kupon lebih dari satu. Satu paket sembako murah berisi 2 liter minyak goreng, 1 kg tepung, gula putih, dan 5 kg beras seharga Rp72.000 per paket. Sekarang nggak dapat, Bu? Nggak dapat, udah dari jam 8, Pak. Ngantri. Ada dapat keluarganya, Pak. Keluarganya ada kecil, coba. Kecewa ya, Bu? Kecewa lah, nggak usah diumumin kayak gini. Ini bukannya gratis, Pak, bayar. Di Blora, Jawa Tengah, warga rela antre untuk membeli paket sembako murah di pendopo kantor Kecamatan Ngawen. Meski banyak pilihan sembako yang ditawarkan, rata-rata warga hanya memilih membeli minyak dan telur. Dari Blora, Jawa Tengah, Cirebon, dan Bekasi, Jawa Barat, Agung Wibowo, Ervan Septiawan, Suryo Daryono, TV One mengabarkan. Pemirsa, senjata laras panjang yang diduga digunakan pelaku penembakan terhadap 3 anggota polisi yang tewas saat menggerebek arena judi sabung ayam di Way Kanan Lampung ditemukan. Senjata tersebut ditemukan sekitar 6 km dari tempat kejadian perkara. Temuan senjata laras panjang kaliber 5,56 mm disampaikan Kepala Penerangan Kodam 2 Sriwijaya, Kolonel Infanteri Eko Syah Putra Siregar, pada Rabu malam di markas Kodam 2 Sriwijaya, Palembang. Senjata laras panjang tersebut diduga digunakan untuk menembak salah satu korban personel kepolisian saat penggerebekan arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Way Kanan Lampung beberapa waktu lalu. Senjata tersebut kini dibawa ke Detasemen Polisi Militer Lampung untuk diperiksa tim investigasi gabungan. Itu memang lebih di sekitar TKP lebih kurang jarak 5-6 km. Keterangannya seperti itu. Posisinya di mana, Kapten? Di pastinya nanti yang disampaikan ulang. Yang jelas dari daerah sabung ayam itu jaraknya pelarian pelaku. Jadi di rawa-rawa. Oh, oke. Di rawa. Kapten yang menemukan siapa tadi, Kapten? Tim investigasi. Tim penyidik Polda Lampung dan Detasemen Polisi Militer Lampung sudah melakukan olah tempat kejadian perkara tewasnya 3 personel kepolisian saat menggerebek arena judi sabung ayam di dalam kawasan hutan register 44, Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan. Dari lokasi, tim penyidik telah menyita sejumlah alat bukti peralatan judi sabung ayam dan selongsong peluru yang diduga milik pelaku penembakan. Penggerebekan arena judi sabung ayam di Negara Batin, Way Kanan menewaskan seorang kapolsek dan 2 anggotanya. Mereka tewas ditembak oleh pengelola arena judi sabung ayam. Pelaku penembakan yang ternyata adalah anggota TNI Angkatan Darat kini sudah ditangkap dan diamankan Detasemen Polisi Militer untuk diperiksa secara intensif. Dari Way Kanan Lampung dan Palembang, Sumatera Selatan, Pujiansyah Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda kabar utama akan kembali dengan informasi mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong terpantau hadir dalam acara nonton bareng di sebuah kafe di Jakarta usai kekalahan Timnas dari Australia. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan kabar utama. Nonton bareng Timnas berlangsung di Jakarta dan kota-kota besar lainnya sebagai pengisi ngabuburit alias sambil menunggu buka puasa. Di kota Surabaya, nobar Timnas bahkan digelar di halaman salah satu masjid. Sejak sore hari, antusias para pendukung Timnas Indonesia sudah berkobar di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.
Dukungan kencang terlihat dari suasana nonton bareng yang digelar di area Ring Road depan official Garuda Store dan Plaza Utara GBK. Meskipun sempat diguyur hujan, namun ratusan pendukung timnas Garuda tetap antusias mendukung tim kesayangan mereka. Ya udah, pertanyaannya gini. Bapak di depan. Ngabuburit spesial nobar timnas dihadiri ratusan supporter di Taman Asmaul Husna, Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya. Dengan konsep unik dan religius, nonton bareng terbuka untuk umum dan gratis. Peserta hanya diminta hadir dengan busana rapi dan sopan. Disediakan videotron dan sound system di lokasi untuk menyimak laga timnas melawan Australia. Panitia bahkan menyediakan takjil gratis untuk 500 pengunjung pertama. Dari Jakarta dan Surabaya, Jawa Timur, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong terpantau hadir dalam acara nonton bareng di sebuah kafe di Jakarta. Usai kekalahan timnas dari Australia, Shin Tae-yong meminta masyarakat Indonesia tetap mendukung skuad Garuda. Ex-pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong hadir agak terlambat dalam acara nonton bareng. Hal itu membuat STY mengaku sempat melewatkan sejumlah momen penting, seperti saat Kevin Dix gagal mengeksekusi penalti. Meskipun tidak lagi memimpin skuad Garuda, STY tetap menghargai Indonesia dan para penggemar timnas yang mendukung. STY yakin Indonesia mampu mendapat hasil positif karena masih akan menjalani 3 pertandingan putaran ketiga dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi dirinya, para pemain timnas Indonesia sudah dianggap menjadi anak-anak Shin Tae-yong. Bagi Indonesia setelah sentuhan tadi terakhir dilakukan. Ya, dan tentunya ia tadi juga sudah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Dan pemirsa, dukungan terhadap timnas Indonesia terus mengalir meskipun malam ini harus mengalami kekalahan dari Australia. Rehana Mezia sudah siap mengabarkan langsung antusiasme pendukung skuad Garuda di Senayan, Jakarta. Rehana, silahkan sampaikan laporan Anda. Ya baik, selamat malam Zinka dan juga pemirsa. Diketahui memang hari ini timnas Indonesia telah rampung untuk melaksanakan pertandingan kontra dengan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada yang menarik pemirsa karena dalam laga ini nyatanya mantan pelatih timnas Indonesia, yaitu adalah Coach Shin Tae-yong, juga turut menghadiri agenda untuk nonton bersama atau nobar yang dilaksanakan di tempat saya mengabarkan saat ini. Tadi kami juga sempat mendengarkan keterangan dari Shin Tae-yong sendiri, di mana ia memang sempat mengalami keterlambatan untuk datang di acara nobar ini karena adanya situasi lalu lintas di kota Jakarta yang cukup padat, sehingga ia juga melewatkan beberapa kesempatan pemirsa. Salah satunya adalah tidak menonton dalam babak pertama pertandingan antara Indonesia kontra Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, yang kemudian juga Shin Tae-yong ini sempat menyayangkan karena dirinya tidak sempat melihat salah satu pemain timnas yang gagal untuk mencetak gol ketika penalti. Tidak hanya itu, Zinka dan juga pemirsa, memang Coach Shin Tae-yong sendiri ini masih tetap optimis dan juga berterima kasih kepada para pemain timnas atas kinerjanya di malam hari ini kontra dengan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan ia pun juga berharap untuk nantinya pemirsa dalam laga Piala kualifikasi Piala Dunia 2026, yang artinya Indonesia ini masih memiliki 3 pertandingan lainnya, agar Indonesia ini bisa mencetak gol dan juga mengharumkan nama bangsa Indonesia. Kemudian juga tadi dalam acara nonton bersama ada juga beberapa para supporter timnas juga yang turut
mengikuti acara nobar yang dilaksanakan di tempat saya mengabarkan, dan kemudian Coach Sintayong ataupun mantan dari pelatih Timnas Indonesia sempat mengungkapkan jika kekalahan dari Timnas Indonesia dengan skor 1-5 ini adalah karena kurangnya persiapan ataupun kurangnya latihan sebelum menjalani laga antara Indonesia lawan tim dari Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2025 yang dilaksanakan di Sydney, Australia. Tak hanya itu, pemirsa, memang ia juga menyayangkan jika kita mengulas sedikit, tadi juga Sintayong sempat menyebutkan jika dirinya juga sempat merasa sedikit kecewa karena dalam babak pertama Indonesia sendiri jauh, pemirsa, skornya sendiri ketika melawan dari Australia bisa terbilang ini 3-0, sehingga ia juga mengungkapkan jika nanti kemudian dalam laga selanjutnya, terutama Indonesia ini tentunya masih memiliki PR dalam 3 laga lainnya, Sintayong juga mengungkapkan jika para pecinta Timnas Indonesia harus tetap mendukung para pemain dari Timnas Indonesia dalam laga terutama ini kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada pula kalau kita mengulas sedikit, memang Sintayong sendiri ketika menjabat ataupun ketika menjadi coach dalam Timnas Indonesia, ini ada beberapa yang menarik dedikasinya untuk Timnas Indonesia, seperti meningkatkan performa Timnas, kemudian juga mengubah cara bermain para Timnas. Ada juga pelatihan fisik maupun mental yang dilakukan oleh Coach Sintayong, serta menarik pemain keturunan yang dari luar negeri ke Indonesia. Demikian informasi sementara, saya kembalikan kepada Anda di studio Zinka. Baik, terima kasih Rehana Mezia mengabarkan langsung dari Senayan, Jakarta. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita ke kabar lainnya. Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengungkap produsen minyak kita palsu di wilayah Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Polisi menangkap pemilik CV Rabani bersaudara dan menyita 5.016 botol minyak kita ilegal. Ditreskrimsus Polda Metro Jaya membongkar pabrik rumahan yang memproduksi minyak kita palsu di wilayah Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Polisi juga menangkap pemilik CV Rabani bersaudara dan menyita 5.016 botol minyak kita palsu. Dalam 1 bulan, CV Rabani bersaudara dapat memproduksi sebanyak 10.000 krat atau 120.000 botol minyak kita palsu. CV Rabani bersaudara mendapatkan bahan baku minyak dari PT Alamsari Kedelai Agro, Subang, Jawa Barat. Menurut Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, minyak yang diproduksi CV Rabani bersaudara tidak sesuai SNI dan tidak mencantumkan berat bersih pada kemasan botol. Dari hasil uji takan yang kita lakukan, rata-rata terjadi selisih, ya, tidak sesuai dengan ukuran yang tertera dalam label kemasan. Ada selisih sekitar 200 ml. Sertifikat penggunaan SNI-nya, termasuk surat izin edar BPOM-nya. Ya, ini masih kita dalami, rekan-rekan. Ada dugaan penggunaan dokumen palsu dalam operasional pelaku usaha dalam menjalankan usahanya ini. Atas perbuatannya, pemilik CV Rabani bersaudara terancam pasal tindak pidana dan perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara serta denda hingga 5 miliar rupiah. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Informasi berikutnya, pemirsa, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengklarifikasi atas beredarnya berbagai video temuan ladang ganja yang dinarasikan ditemukan di kawasan Bromo sehingga viral di berbagai platform media sosial dalam beberapa hari terakhir. Fakta sebenarnya temuan 59.000 batang ganja tersebut merupakan hasil ungkap kasus Polres Lumajang pada bulan September 2024 silam. Inilah video dokumentasi penemuan ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tepatnya di Blok Pusung Duwur, Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Lumajang, oleh jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Lumajang, Jawa Timur pada tanggal 18 September 2024 silam. Kala itu, upaya pencarian ladang ganja dilakukan hingga 7 hari, mengingat kondisi medan yang sulit dijangkau karena berada pada kemiringan bukit yang mencapai hampir 90 derajat.
Di sejumlah titik lokasi penemuan, polisi berhasil mengamankan sebanyak 59.000 batang ganja dengan ketinggian bervariasi mulai 20 cm hingga 2 meter serta 10 kg ganja kering. Polisi juga telah menangkap 6 tersangka yang merupakan warga sekitar yang berperan sebagai penanam. Namun otak utama yang sudah dikantongi identitasnya hingga saat ini belum berhasil ditangkap. Saat ini, kasus penemuan ladang ganja di kawasan Taman Nasional ini sudah memasuki tahap persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Sementara itu, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menyatakan bahwa video dan narasi yang berkembang dan menyebut temuan ladang ganja di kawasan Bromo tidak benar adanya. Kasus penemuan tanaman ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan pengembangan dari kasus psikotropika yang ditangani oleh Polres Lumajang. Dan kasus ini telah terjadi di bulan September tahun 2024. Informasi ini diharapkan dapat mengklarifikasi berita-berita terkait keberadaan tanaman ganja, larangan penggunaan drone di dalam kawasan wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan penutupan pendakian Gunung Semeru, serta kewajiban pendamping maupun pemandu di dalam pendakian Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiarto, TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Industropolis Batang, Jawa Tengah. Presiden berharap Industropolis Batang Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Utama. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Industropolis Batang, Jawa Tengah. Presiden berharap Industropolis Batang bisa menyaingi Shenzhen, China. Presiden Prabowo Subianto meresmikan perubahan status Kawasan Industri Terpadu Batang (KTIB) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Industropolis Batang. Perubahan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan investasi yang lebih besar. Perubahan status menjadi kawasan ekonomi khusus juga menawarkan keuntungan dengan pemberian berbagai fasilitas dan kemudahan bagi para investor. Di antaranya yaitu fasilitas fiskal dan non-fiskal berupa perpajakan, kepabeanan, dan cukai. Prabowo berharap KEK Industropolis Batang bisa menjadi sebesar kawasan industri di Shenzhen, China. Kawasan ini tentunya adalah hasil kerja keras dari banyak pihak. Dalam kesempatan ini sekali lagi saya ingin menyampaikan penghargaan kepada pendahulu saya, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, karena di bawah kepimpinan beliau dan dikerjakan juga oleh menteri-menteri beliau, fondasi yang kuat, segala persiapan telah dibangun sehingga hari ini Indonesia memiliki suatu kawasan yang kita harapkan bisa nanti menjadi Shenzhen-nya Indonesia, insya Allah. Pemerintah menargetkan nilai investasi di KEK Industropolis Batang dalam 5 tahun ke depan sebesar Rp75,8 triliun. Dengan target tenaga kerja yang diserap sekitar 58.145 orang. Dalam peresmian ini turut hadir Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan serta sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus Industropolis Batang. Dari Batang, Jawa Tengah, Fatimah Albar, TV One mengabarkan.
Pemirsa, DPR RI telah resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi undang-undang. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan 3 pasal perubahan, yakni tentang tugas pokok TNI, penempatan prajurit aktif dari 10 menjadi 14, hingga usia pensiun prajurit. DPR RI telah resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi undang-undang. Keputusan diambil dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan substansi perubahan pasal. Sepakati dan menyetujui RUU TNI yang dibahas fokus hanya pada 3 substansi utama, yaitu yang pertama terkait dengan pasal 7, yaitu terkait dengan tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang atau OMSP. Kemudian pasal kedua yang dibahas adalah pasal 47 terkait dengan penempatan prajurit TNI pada kementerian dan lembaga. Sebagaimana diketahui bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan di beberapa kementerian dan lembaga yang semula berjumlah 10 menjadi 14. Pasal ketiga yang kemudian menjadi fokus pembahasan adalah mengenai penambahan masa dinas keprajuritan. Masa dinas yang semula diatur sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tantama mengalami penambahan sesuai dengan jenjang kepangkatan. Setelah dibacakan, Puan meminta persetujuan fraksi-fraksi di DPR. Kami menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. DPR sepakat bersama pemerintah bahwa perubahan Undang-Undang TNI berlandaskan pada nilai prinsip demokrasi, supremasi sipil, hingga ketentuan hukum yang berlaku. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda kabar utama akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, beragam peristiwa penting terjadi hari ini. Kami rangkumkan kabarnya untuk Anda. Sebuah video seorang pria meminta THR ke sebuah perusahaan di daerah Bekasi, Jawa Barat viral di media sosial. Pria yang mengaku jagoan Cikiwul itu berdebat dengan Satpam karena memaksa bertemu dengan pemimpin perusahaan. Kapolsek Bantar Gebang Kompol Sukadi membenarkan peristiwa tersebut terjadi di PT Elfrida Plastik Industri Pangkalan 2 Bantar Gebang. Pelaku pria dalam video tersebut kabur dan kini sedang dalam pengejaran petugas. Permintaan tersebut sudah rutin dilakukan setiap tahun. Polisi kini menyelidiki apakah ada unsur pidana atau tidak. Berdesakan hingga saling dorong mewarnai bazar sembako murah di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kamis pagi. Sejumlah anak-anak pun menangis saat ikut dalam kerumunan antrean sembako murah Ramadan. Ibu-ibu terhimpit bahkan hingga pingsan. Warga antusias karena khawatir tidak kebagian membeli 1.000 paket sembako murah. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, demikianlah kabar utama malam ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program kabar hari ini bersama Haidar Fasal. Saya Zinkanila, mewakili kru yang bertugas, pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al Samsi,